Perkenalkan, nama saya Seni, mata kuliah Public Speaking, dan dosen pengampu adalah dosen Bapak Pendeta Devi Barakati. Melalui video ini, saya mau memaparkan tentang public speaking yang sudah kita pelajari bersama di STT Murid Kristus Bitung Manado Sulut. Public speaking adalah kemampuan berbicara di hadapan umum yang memiliki kemampuan penting yang dapat membuka banyak peluang dalam kehidupan pribadi, sosial maupun profesional. Kemampuan ini tidak hanya sebatas mengucapkan kata-kata dengan lantang, tetapi mencakup seni, menyampaikan pesan secara jelas, terstruktur, dan menyentuh hati pendengar di dalam dunia yang semakin kompetitif ini. Keahlian ini menjadi salah satu indikator utama dari kepemimpinan, yaitu kepercayaan diri dan pengaruh public speaking. Dan itu mencakup kemampuan mengorganisasi pikiran, memahami audiens, dan menyampaikan dengan intonasi dan bahasa tubuh yang tepat, serta mampu menjawab pertanyaan atau masukan secara spontan. Aspek public speaking yang harus diperhatikan adalah yang pertama, komunikasi yang efektif. Yang kedua, persuasi. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Dan yang keempat, manajemen emosi. Yang pertama, komunikasi efektif menjadi fondasi utama dalam public speaking. Seorang pembicara yang efektif mampu merangkai kata-kata dengan jelas, padat, tanpa bertele-tele. Dia mampu menyelesaikan kata-kata dengan struktur kalimat yang sesuai dengan latar belakang audiens, sehingga pesan tidak hanya sampai begitu saja tetapi dapat dipahami dan diresapi. Dan komunikasi yang baik sebaiknya menghindari jargon berlebihan, ya. Dan kita harus menggunakan contoh-contoh yang konkret dan memberikan penekanan pada hal-hal penting melalui intonasi dan bahasa tubuh yang selaras. Selain itu, pembicara yang handal juga tahu kapan harus diam sejenak, memberikan ruang bagi audiens untuk mencerna setiap bagian dari pesan yang disampaikan. Yang kedua, persuasi. Persuasi atau kemampuan membujuk adalah dimensi lain yang penting dalam public speaking. Dalam konteks tujuan utama dari berbicara bukan hanya untuk memberi informasi, tetapi juga untuk menggerakkan audiens untuk menuju pada suatu pemahaman tertentu, atau tindakan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang psikologi audiens dan strategi argumentasi yang kuat. Seorang pembicara harus bisa menggabungkan fakta, logika, dan emosi dalam penyampaiannya dengan sisi rasional dan emosional. Audiens secara bersamaan, pesan kita akan lebih menggugah dan bertahan lama dalam ingatan mereka. Dan yang ketiga adalah keterampilan berbicara. Dalam prakteknya, keterampilan berbicara itu sendiri memang memegang peranan besar, ya. Artikulasi yang jelas, intonasi suara yang bervariasi, dan ritme berbicara yang tepat sangat mempengaruhi bagaimana pesan diterima dengan baik, tidak monoton. Dan yang keempat, salah satu tantangan utama dalam public speaking adalah mengelola emosi. Banyak orang mengalami gemetar, bahkan blank ketika dia harus berbicara di hadapan umum. Tapi hal itu adalah wajar dan manusiawi. Namun seorang pembicara yang efektif harus belajar mengelola emosi, dan dia harus bisa mengatur pernafasannya, ya. Dia bisa melakukan latihan yang dapat membantu mengatasi rasa cemas. Selain itu, pengalaman juga merupakan guru terbaik. Semakin sering seorang berlatih dan tampil, maka ia semakin terbiasa menghadapi tekanan dan semakin percaya diri di atas panggung. Tips meningkatkan public speaking. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan berlatih di depan cermin atau di depan teman kita sendiri, ya, saudara, keluarga. Dan itu dapat membantu kita untuk mengenali, ya, kelebihan dan kekurangan kita. Ya, kedua persiapan ini penting.
bahkan persiapan untuk topik kita harus susun secara mendalam, ya, terstruktur, jelas. Dan yang ketiga adalah fokus pada audiens. Jangan hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi pikirkan apa yang dibutuhkan audiens, bagaimana mereka akan menerima pesan kita, dan bagaimana kita bisa membuatnya relevan bagi mereka. Kemudian selanjutnya, struktur dalam public speaking sangat penting juga. Ya, presentasi yang baik harus memiliki pembukaan yang menarik, isi yang padat dan relevan, serta penutup yang kuat dan berkesan di bagian pembukaan. Pembicara juga bisa menggunakan kutipan, pertanyaan retoris, atau cerita pribadi untuk menarik perhatian isi pembicaraan. Berikutnya adalah contoh-contoh konkret public speaking, seperti khotbah, pidato, seminar, atau debat. Tetapi yang akan saya bahas di sini adalah dalam konteks spiritual. Contoh, ketika kita berkhotbah, kita harus memiliki atau berdasarkan nilai-nilai Alkitab. Public speaking juga memiliki dimensi rohani yang baik. Sebab pentingnya kita berbicara dengan bijaksana, penuh kasih, dan benar. Dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lembut meredakan kegemaran, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Artinya, dalam menyampaikan sesuatu, pembicara harus mempertimbangkan waktu, cara, dan niat yang tulus. Di dalam Efesus 4 ayat 15 juga mengingatkan agar kita berbicara benar dan kasih, karena itulah yang mencerminkan pertumbuhan rohani dan kedewasaan dalam Kristus. Sebab kasih adalah unsur penting dalam berbicara di depan umum. Tanpa kasih, kata-kata kita hanyalah suara kosong yang tidak menyentuh jiwa. Berikut ini adalah tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan contoh luar biasa tentang public speaking. Yang pertama adalah Musa. Meskipun awalnya Musa merasa tidak layak karena keterbatasan berbicara, tetapi Musa dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Firaun dan memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Ia adalah contoh bahwa keterampilan bisa tumbuh seiring berjalannya waktu dengan ketaatan dan iman. Selanjutnya, di luar tokoh Alkitab juga mencatat banyak tokoh besar yang menjadi inspirasi dalam public speaking. Contoh Bapak Aristoteles, filsuf Yunani, dikenal sebagai Bapak Retorika yang membangun dasar teori berbicara yang masih relevan hingga hari ini. Bapak Soekarno dikenal luas karena kemampuan orasinya yang memikat dan menggugah. Bapak Soekarno mampu membakar semangat kemerdekaan dengan retorika yang kuat. Bicaranya yang lugas, intelektual, komunikatif. Public speaking sejati tidak mengejar tepuk tangan, tetapi perubahan. Ia tidak hanya berbicara untuk didengar, tapi untuk menginspirasi, membangun, dan menumbuhkan. Pada akhirnya, kemampuan public speaking dapat terus diasah oleh siapa saja dan bukan bakat bawaan semata, melainkan keterampilan yang berkembang lewat niat, latihan, dan pengalaman. Dengan membekali diri dengan teknik yang tepat, semangat belajar yang tinggi, dan nilai-nilai moral seperti spiritual yang kuat. Siapapun bisa menjadi pembicara yang handal. Tetapi juga sebagai public speaking harus bisa membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar. Sebab seorang public speaking yang sejati adalah tentang menyuarakan kebenaran, menyentuh hati, dan menggerakkan dunia ke arah yang lebih baik. Sekian dan terima kasih paparan dari saya untuk mata kuliah public speaking. Terima kasih.